Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adit Trito Pangestu dan rekan saya. Nama saya Muhammad Najarudin. Kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang akan melakukan kunjungan industrial terhadap UMKM di daerah Karawang. UMKM menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia. Hari ini kami akan melakukan kunjungan industrial di salah satu UMKM yang berupa pabrik beras dengan nama Jaya Subur Makmur yang berlokasi di Desa Gintung Kerta, Bari, Kabupaten Karawang. Kami di sini akan melakukan sedikit dokumentasi dan wawancara kepada istri dari pemilik UMKM pabrik beras Jaya Subur Makmur. Saat ini sudah bersama kami yaitu dengan Ibu Epon. Kalau boleh tahu, pabrik Jaya Subur Makmur ini sudah berdiri berapa lama ya, Bu? JSM ini sudah berdiri sejak tahun 1986. Dan jenis produk UMKM yang dipasarkan berupa jasa atau barang? Berupa barang. Apakah pabrik beras ini sudah terdaftar di OSS Indonesia? Ya, Dalam melakukan proses produksi beras di pabrik beras ini, peralatan dan perlengkapan apa saja yang digunakan ya, Bu? Kayak penggilingan. perlengkapannya ada penggilingan padinya, terus ada penan. Kalau misalnya tidak ada panas sinar matahari, jadi padi di open. Dalam satu hari, produksi beras tersebut dapat menghasilkan berapa ton beras? Lebih dari 15 ton Per sampai hari? 17 ton bisa, iya. Bagaimana untuk suplai padi dalam pabrik beras ini? Apakah mempunyai lahan pertanian sendiri atau mencari suplai di orang lain atau di daerah-daerah lain? Kalau pembelian padinya kita mencari di luar karena tidak sawah sendiri, jadi kita membeli kepada petani khususnya di Kabupaten Karawang ini. Kalau boleh tahu, di daerah mana saja ya, Bu, selain di Karawang? Banyak karena di Karawang ini kan sudah terkenal dengan lumbung padi ya, jadi semuanya produksinya pertanian, jadi semua kawasan di Karawang hampir semua desa itu pertanian. Jadi banyak lokasi yang kami kunjungin untuk membeli padi. Apakah bisa sampai ke luar Jawa? Bisa, kalau di Karawang belum waktunya panen, kita bisa ke luar Jawa, yaitu bisa ke Demak atau ke Banten bisa. Dan malah sering. Dan dengan kualitas dan kuantitas beras tersebut, untuk mencapai target penjualannya, bagaimana cara pemasaran di pabrik beras ini? Kalau pemasaran, kita langsung ke pasar induk aja penjualannya. Langsung ke distributornya gitu? Iya, langsung ke distributor pasar induk Johar, Karawang. Dengan pengembangan pabrik beras ini sehingga dapat mencapai kuantitas dan kualitas beras tersebut, apa saja yang menjadi pengalaman penting yang terjadi pada pabrik beras Jaya Subur Makmur ini? Ya, kalau ingin kita dipercaya bahwa kualitas yang ada di JSM ini bagus, berarti kita sebagai pemilik perusahaan penggilingan beras ini harus benar-benar mencari padi yang super, karena JSM ini masih terkenal dengan produksi yang kualitas paling bagus. Dan untuk melakukan bukti penjualan dan pembelian bahan baku serta biaya produksi di pabrik beras ini masih dilakukan dalam pembukuan manual atau modern seperti menggunakan mesin kasir? Tidak, di sini manual, pakai kwitansi biasa. Oh, dan baik, terima kasih sudah mendapatkan waktunya dengan Ibu Epon Sipa. Dan kesimpulan dari hasil kunjungan industrial hari ini berupa bahwa pabrik beras Jaya Subur Makmur sudah berdiri sejak tahun 1986, Betul. kurang lebih sekitar 37 tahun. Dan juga pabrik beras ini memproduksi produk berupa barang yaitu beras. Dan dalam pabrik beras Jaya Subur Makmur ini terdapat beberapa perlengkapan dan peralatan seperti unit
penggilingan, dan truk untuk logistik. Iya. Dan juga untuk suplai padinya sini mencari kepada orang lain, tidak menggunakan sawah pribadi. Dan untuk pemasaran dilakukan kepada langsung ke pemasar induk, langsung ke distributor beras yang berada di Pasar Johar. Dan pengalaman penting dalam pengembangan perusahaan pabrik beras Jaya Subur Makmur ini yaitu mencari kualitas dari padi yang super sehingga dapat menjadi beras yang lebih berkualitas lagi. Dan untuk bukti penjualannya masih menggunakan manual yaitu pembukuan. Dan mungkin sekian dari hasil kunjungan industrial yang saya tangkap hari ini. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perkembangan UMKM di Karawang. Dan dengan saya Aditya Yuta Pangestu dan rekan saya Muhammad Najarudin izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merekap kembali hasil kesimpulan dari wawancara bersama Ibu Empon selaku istri dari pemilik UMKM pabrik beras Jaya Subur Makmur. Yang pertama, pabrik beras Jaya Subur Makmur ini berdiri pada tahun 1986. Kurang lebih sudah berdiri selama 37 tahun dan didirikan oleh Pak Abdul Muhyi yang berlokasi di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Di dalam pabrik beras Jaya Subur Makmur ini sesuai dengan namanya yaitu pabrik beras yang memproduksi barang berupa beras. Dan dalam pabrik beras Jaya Subur Makmur ini tuh terdapat 12 pegawai dengan 8 pegawai tetap dan 4 pegawai cadangan. Yang dimana pegawai cadangan ini berfungsi untuk menutupi atau memenuhi kegiatan produksi apabila permintaan barang lebih banyak. Dan dalam pegawai tetapnya yaitu 8 orang tersebut terbagi menjadi 2. Ada yang bekerja sebagai penganyam atau penjemuran berasnya, ada juga yang sebagai pegawai yang memproduksi atau yang melakukan penggilingan berasnya. Dalam pabrik beras Jaya Subur Makmur ini terdapat 2 tempat penggilingan. Ada tempat penggilingan utama dan juga tempat penggilingan pembantu atau yang kedua. Seperti pegawai cadangan tersebut, ya bahwa tempat penggilingan kedua ini itu berfungsi untuk menutupi atau memenuhi jumlah permintaan yang banyak dari konsumen ataupun distributor yang akan dipasarkan oleh Pak Abdul Muhyi ini. Dan dalam tiap tempat penggilingannya itu terdiri dari 2 alat penggilingan. Dan untuk tempat penggilingan utama, 2 alat penggilingannya itu merupakan modifikasi sehingga memiliki kuantitas produksi yang lebih besar. Sedangkan tempat penggilingan yang kedua itu merupakan alat penggilingan yang sudah berbentuk atau sudah sesuai SOP dari perusahaan yang menjual alat penggilingannya tersebut, sehingga jumlah kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan tempat penggilingan utama. Dan yang selanjutnya di pabrik beras Jaya Subur Makmur ini ada tempat pembakaran yang menggunakan bahan bakar kayu. Nah, apa sih guna tempat pembakaran ini tuh? Ya untuk membakar berasnya itu, dikarenakan pada saat musim hujan dan permintaan produk permintaan produknya tetap masuk gitu, kita harus tetap memproduksi berasnya itu tuh. Tapi kan lagi musim hujan, gak mungkin dong kita menjemur pas lagi musim hujan kan, bahwa
kita pembeli bahan baku padi itu pas saat panen tuh tidak langsung kering, harus dijemur dulu, sehingga pada musim hujan tuh beras harus dikeringkan terlebih dahulu juga dengan menggunakan teknik pembakaran. Dan di dalam pabrik beras di sebelum ini terdapat satu truk untuk melakukan sebagai alat transportasi, baik untuk menjual beras maupun membeli bahan baku. Dalam satu hari, pabrik beras Jaya Subur Makmur ini dapat memproduksi kurang lebih 10-16 ton, tergantung pada permintaan konsumen. Dan yang selanjutnya, cara memasarkannya, yaitu pabrik beras Jaya Subur Makmur memasarkan produknya langsung kepada distributor di daerah Pasar Karawang, terutama daerah Pasar Johar yang merupakan distributor utama dalam penjualan beras. Pasti teman-teman yang sudah pernah melewati Pasar Johar sering melihat di sepanjang pinggiran Pasar Johar itu banyak sekali penjualan berasnya. Distributor berasnya itu banyak banget. Nah, Pak Bumi ini tuh mencari penjual atau mencari distributor berasnya tuh di kisaran situ. Dan harga tiap kilo dari beras yang dijualkan pada pabrik beras Jaya Subur Makmur ini bervariatif, tergantung dari kualitas berasnya. Ada yang di harga 9.000 per kilo, ada juga yang di harga 10.000 per kilo, dan yang paling mahal yaitu ada yang berharga 13.000 per kilo. Nah, pabrik beras Jaya Subur Makmur ini mensuplai bahan bakunya dari kisaran daerah Karawang juga, dikarenakan pada dasarnya Karawang pernah disebut sebagai kota padi, sehingga tak luput banyaknya para petani yang memproduksi atau melakukan penanaman padi di daerah Karawang. Tapi sayangnya bahwa sekarang sudah berkurang, sehingga apabila sedang susahnya atau musim yang tidak tepat yang terdapat di daerah Karawang ini, Pak Bumi harus pergi ke daerah luar kota untuk mencari suplai bahan baku, seperti daerah yang berada di daerah Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu ada tentang keuangannya, bahwa pabrik beras Jaya Subur Makmur ini tuh dalam sehari itu kan menjualnya tuh banyak banget, memproduksinya sampai berton-ton, dan dapat menghasilkan omset atau hasil penjualnya tuh sampai di atas rata-rata lah ya, di atas miliaran gitu harganya, jumlahnya, sehingga perlu dilakukan pembukuan tiap harinya, sehingga dapat diketahui nih berapa sih profit atau enggak biaya yang ditelan oleh pabrik beras Jaya Subur Makmur ini. Dan mungkin sekian rekapan yang saya simpulkan kembali dari hasil wawancara bersama Ibu Empon. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.